Berhubung ini, Ulun pikir akan ada kepala dinas yang kecewa kah misalnya, akan ada gejolak lah di SKPD. Itu akan ada kekecewaan dari kepala SKPD apabila memang ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kata. Kita hari ini mengunjungi salah satu pejabat di Kabupaten Tapin, Pak Sekretaris Daerah, Pak Supiansah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Anda sendiri bagaimana? Alhamdulillah, ulun baik, Pak. Jadi, Pak, ulun terima kasih dulu telah diterima di kantor Pian, disambut dengan baik, dibikinkan mie goreng. Oh. Ini Pak, ulun datang ke sini mau nanya-nanya Pak, nanya-nanya soal bagaimana sih Kabupaten Tapin. Kebetulan Pak Sekda pejabat baru, baru berapa bulan Pak? Sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulan. Ya. Gimana Pak, selama menjabat sebagai Sekda Tapin ini, apa ada kesulitan selama 5 bulan ini Pak? Setiap jabatan pasti ada kesulitan dan masalah. Tapi saya yakin dengan kolaborasi dengan kawan-kawan, bantuan dari para pejabat-pejabat lain, serta bagaimana kita mengkoordinasikan dengan mereka, insya Allah segala hambatan, tantangan, dan kesulitan itu bisa kita minimalisir. Ini Pak, ulun akan dengar-dengar lah ada kabar bahwa sampean mau melakukan sebuah inovasi terobosan di dalam pemerintahan. Itu salah satunya adalah katanya ini sampean mau merampingkan SKPD. Gimana Pak jawabannya itu Pak? Itu bukan inovasi ya, itu sebenarnya istilahnya tuntutan bahwa kita harus menyederhanakan organisasi pemerintahan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas kerja. Di beberapa daerah ya sudah dilaksanakan sebenarnya perampingan tersebut. Kita tahu di kabupaten tetangga juga demikian. Ya. Tinggal Kabupaten Tapin yang belum, makanya kita coba merencanakan untuk melaksanakan kegiatan perampingan dalam artian efisiensi organisasi. Ya. Selain itu juga itu tuntutan dari pemerintah pusat supaya kinerja ya, pemerintah daerah khususnya kinerja SKPD bisa lebih efektif. Bisa lebih efektif. Karena mungkin selama ini ada beberapa unit kerja yang mungkin ya agak kesulitan sampai sejauh mana dia melaksanakan kegiatan dan sampai sejauh mana tingkat kinerjanya. Nah, ketika sudah kita gabung atau kita rampingkan, insya Allah mungkin tingkat kinerjanya akan lebih tinggi. Itu harapannya. Tapi kan ini Pak, merampingkan ini bukan sesuatu hal yang akan direspon positif lah. Ulun pikir seperti itulah Pak. Bahwa ketika misalnya ada dua dinas yang berbeda dijadikan satu, kita kan akan kehilangan satu kepala dinas. Kan pasti ada lah kira-kira penolakan. Nah, itu gimana Pak? Alhamdulillah Pak, kebetulan. Ini kan juga masih perencanaan nih, masih perencanaan. Dan kebetulan tahun depan itu ada 6 orang eselon 2 yang akan memasuki masa pensiun, Pak. Jadi dengan hal tersebut saya kira ya, ketika nanti ada perampingan organisasi atau penggabungan SKPD mungkin 5 atau 6, saya kira tidak akan mengganggu atau tidak akan menghilangkan jabatan
eselon 2 karena pada tahun depan ada 6 Ada 6 kepala dinas yang pensiun. yang akan pensiun. Nah, untuk eselon 3-nya kan nanti juga menyesuaikan, Pak. Ya, mungkin dalam satu SKPD yang selama ini ada 4 eselon 3, bisa jadi nanti ada 6 atau 5 atau mungkin lebih, ya, sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang jelas SKPD-nya akan berkurang, tapi tingkat kinerja tetap, tingkat pelayanan masyarakat tetap, Pak, tidak akan berkurang, insya Allah. Mau ini Pak, mau tahu SKPD seperti apa sih yang bakal dirampingkan? Ya beberapa daerah dan memang berdasarkan aturan ya memang SKPD yang mungkin boleh dibilang istilahnya satu rumpun, Pak. Dalam artian SKPD misalnya yang menangani masalah pertanian kan. Nah, ada beberapa SKPD yang selama ini yang satu rumpun dengan lingkup pertanian. Contohnya Pak? Nah, contoh di situ ada ketahanan pangan, ada dinas pertanian kan gitu. Tapi kita tidak tahu apakah nanti itu juga bagian yang akan kita gabung. Tapi yang jelas gambarannya ini satu rumpun yang selama ini mungkin tugasnya ya hampir mirip ya, walaupun memang beda gitu. Tapi mungkin bisa jadi nanti kita gabungkan ya tidak ada masalah, tidak ada tumpang tindih. Harapannya begitu. Jadi ini malah perampingan dilakukan pada SKPD yang memang satu rumpun dia memiliki ada kesamaan malah. Iya, hampir mirip. Hampir mirip. Tapi keberhubung ini ulun pikir akan ada kepala dinas yang kecewa kah misalnya, akan ada gejolak lah di SKPD. Itu akan ada kekecewaan dari kepala SKPD apabila memang ketika kondisi kepala SKPD-nya tidak ada yang pensiun kan, tapi tahun depan memang ada 6 orang yang pensiun. Jadi aman. Jadi aman, tapi ya mungkin harapan kawan-kawan di eselon 3 untuk menduduki kepala SKPD atau eselon 2 mungkin ya tertahan dulu. Ya kan? Itu tadi. Ya itulah konsekuensinya dengan suatu kebijakan memang ada plus minus ya. Ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan dan dirugikan. Tapi kita coba meminimalkan ya masalah tersebut, meminimalkan problem tersebut. Sudah diumumkan Pak? Belum, kita masih menyusun Pak. Masih menyusun. Kita minta kepala bagian organisasi untuk menyusun, kemudian melaksanakan anjab, ya analisis jabatan, SKPD apa saja yang bisa ya sesuai aturan digabung. Berarti ini Pak, yang mau tanyakan ini, adakah lobby-lobby dari pejabat lokal kita Pak? Sampai sekarang tidak. Dan kita tidak akan membuka lobby Pak. Karena kita berdasarkan nanti latar belakang mereka, baik dari pendidikan, baik dari pengalaman kerja, maupun dari segi kepangkatan. Jadi sesuai lah dengan jabatan yang nanti akan diduduki. Kira-kira cukup lah kalau soal perampingan SKPD. Kita lanjut soal kemarin Pak. Tapi ini geger lah. Pertama isu yang ulun lihat itu soal sampah. Ya. Yang kedua soal tongkang yang menabrak rumah warga di bantaran sungai, di bantaran Sungai Negara kah? Iya. Ulun tanya soal sampah dulu Pak. Kemarin kan ulun ada nanya-nanya juga tuh, kenapa jadi sampah kita membludak di Binuang sampai ratusan meter lah menumpuk sampah kita. Itu kenapa Pak? Ya, saya mendengar juga informasi itu baik dari kawan-kawan di Binuang, khususnya dari Pak Camat, kemudian dari tokoh-tokoh di Binuang bahwa sampah
di Binuang, khususnya dekat pasar itu menumpuk. Kemudian saya minta informasi juga dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan memang demikian. Saya tanya permasalahannya bagaimana, karena informasi memang banyak sampah yang tidak terangkut. Ketika tidak terangkut, otomatis kita berpikiran, oh ini berarti kurang angkutan, ya kan? Alat angkutan khususnya truk yang mengangkut sampah itu kurang. Kemarin saya juga berwacana, saya minta ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kalau memang kurang, coba usulkan tambahan angkutan sampah. Namun dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga mengatakan bahwa sebenarnya untuk jangka pendek itu bisa diatasi, yaitu dengan memfungsikan tenaga kebersihan. Ya. Karena selama ini mungkin mereka bertugas cuma memungut 1 kali sehari. Nah, mungkin mereka bisa lebih diefektifkan lagi ya. Mungkin mereka bisa diminta untuk bertugas memungut sampah di tempat pemungutan sampah 2 atau 3 kali. Dengan konsekuensi mungkin kita tambahlah insentif mereka kan gitu. Atau mungkin bisa saja Dinas Lingkungan Hidup menambah tenaga Pak untuk petugas kebersihan. Karena untuk membeli angkutan mungkin kita perlu perencanaan anggaran yang lebih matang, ya kan? Karena dengan biaya yang besar. Nah, untuk yang jangka pendek yang lebih murah mungkin kita bisa mengefektifkan ya, mendayagunakan tenaga yang ada. Nah, karena mungkin informasinya kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup, petugas bisa saja ditambah jam kerjanya gitu, atau ditambah tenaganya. Nah itu Pak, bagaimana kita solusi cepat mengatasi itu. Itu solusi cepatnya dengan sistem jam kerjanya tadi Pak, atau perekrutan baru. Solusi jangka panjangnya apakah pemerintah daerah akan menambah armada untuk angkutan sampah? Itu tadi, karena untuk menambah armada angkutan sampah kan perlu perencanaan anggaran. Nah, mungkin makanya tadi kemarin saya minta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup supaya mengusulkan tambahan armada. Nah, nanti kita sesuaikan berdasarkan kemampuan anggaran kabupaten. Berarti ada rencana ini Pak? Ada. Itu memang itu harus Pak, harus. Karena bagaimanapun penanggulangan sampah itu kan adalah tugas wajib juga kan dari pemerintah daerah, dan sampah pasti setiap hari akan terus meningkat. Nah, kalau tidak diantisipasi dengan jumlah tenaga, jumlah armada, dan tempat pembuangannya kan itu agak Kabupaten Sapin akan mengalami. Itu katanya juga Pak, kesulitan. Tempat pembuangan akhirnya kayaknya lumayan sesak. Kemarin juga kita minta kepada Dinas Lingkungan Hidup supaya mendata tempat-tempat mana saja yang memungkinkan untuk dijadikan TPA. Kemudian ada saran juga dari kawan-kawan di Unlam Pak, bisa saja nanti kita bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengolahan sampah. Misalnya mengolah sampah menjadi kompos, mengolah sampah menjadi bio, diesel atau yang lain-lainnya. Itu nanti mungkin masih kita akan jajaki. Oke, kayaknya Bapak menjawab dengan cukup cukup rigid lah, dan semuanya ada solusinya. Kita lanjut Pak, di masalah kedua itu kan ulun bingung itu ketika ada kasus rumah warga bantaran sungai itu ditabrak oleh tongkang. Nah informasinya Pak, sandaran tongkangnya cuma pohon. Informasinya seperti itu Pak. Lalu ya oke lah, kita kan masalah warga ada rumah di bantaran sungai ini kan masalah lama lah, masalah yang sudah memang bertahun-tahun. Yang bisa pemerintah daerah atasi ya soal tambatannya. Nah itu seperti apa Pak nanti ke depannya?
Ya problem itu sebenarnya sudah lama Pak ya. Ya sejak aktivitas angkutan batu bara lewat sungai berjalan. Dan kejadian kecelakaan dalam istilah kita itu sudah terjadi beberapa kali. Pak ya. Bukan cuma di Kabupaten Tapin, juga di kabupaten tetangga seperti Batola. Kan kita masih ingat ketika angkutan batu bara menabrak tiang jembatan Rumpiang kan. Kemudian ada juga angkutan batu bara menabrak rumah-rumah warga di bantaran Sungai Barito. Nah, baru-baru ini kan kita tahu bersama bahwa terjadi musibah ya. Saya anggap itu suatu musibah yang tidak bisa, mungkin tidak sengaja ya. Ada tongkang batu bara ya yang menabrak puluhan rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Ya. Di antaranya jembatan kan, karena memang sebagian besar sarana transportasi masyarakat di bantaran sungai kan berupa jembatan atau titian kan. Nah itu. Karena memang selama ini tongkang batu bara itu memang tambatnya tidak ada areal khusus. Ya. Mereka mungkin menambat di sekitar lingkungan warga atau di sekitar bantaran sungai ya, di pinggir sungai. Mungkin bisa jadi tambatan itu dikelola oleh perusahaan atau masyarakat sekitar kan. Jadi mereka menambahkan tongkang batu bara di tiang-tiang yang dibuat oleh masyarakat atau mungkin di pohon-pohon ya, pohon rumbia kan, pohon jingga ya. Ya mungkin hal tersebut selama ini tidak berdampak apa-apa kan. Tapi ya sekali lagi musibah kita tidak bisa menghindari ketika arus sungai deras, angin kencang, otomatis mungkin tongkang batu bara yang besar itu mungkin ikut terhembus ya. Nah, yang patahnya lagi ketika tambatannya tidak kuat. Nah terjadilah bencana itu kan. Jadi ketika tambatannya katanya ikut terbongkar, ya kan? Tongkang batu baranya ikut terbawa arus dan terhempas angin kan? Nah, dia menabrak beberapa puluh rumah warga dan fasilitas umum yang berakibat kerugian yang tidak sedikit ya, kerugian material ya. Alhamdulillah tidak terjadi kerugian jiwa, ya kan? Ada hampir puluhan miliar katanya informasi. Nah, itu sebenarnya sudah kita pikirkan Pak beberapa tahun yang lalu. Kita pernah belajar ya, mengkaji kebijakan lokalisasi ya tambatan batu bara di Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2018 kemarin Pak. Hasilnya seperti apa Pak? Saya sudah lama. Ya, tunggu. Jadi ketika itu kita belajar atau bertanya kepada mereka bagaimana pemerintah daerah mengantisipasi permasalahan atas angkutan tongkang batu bara pada Sungai Musi. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa memang beberapa waktu sebelum dikoordinir ya atau dilaksanakan penertiban tambatan sering terjadi yang seperti yang di Kalimantan Selatan, tabrakan truk batu bara dengan rumah warga atau mungkin dengan fasilitas umum, khususnya jembatan, Pak. Kita tahu semua bahwa apalagi jembatan Ampera itu kan fasilitas vital, Pak. Karena itu adalah aset negara kan. Itu jembatan bersejarah. Jadi sangat berbahaya apabila ditabrak kan, karena itu suatu aset ya. Karena itu bukti sejarah perjuangan bangsa juga kan gitu. Nah, akhirnya oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak, kalau tidak salah Pelindo, membuat suatu kesepakatan untuk membuat sebuah, kalau tidak salah Prusda ya, untuk pengelolaan alur. Dalam hal ini untuk mengelola tambatan untuk lokasi tertentu, istilah kalau mobil itu parkir khusus ya.
Kemudian ada kegiatan pandu, ya ketika lewat itu kan harus ada petugas khusus yang memandu, ya ada kegiatan tunda dan rambu. Untuk semua kegiatan tersebut, pemerintah daerah dan Pelindo berserta Prusda itu mendapat keuntungan, Pak, mendapat masukan karena berdasarkan aturan mereka, Perda maupun peraturan wali kota, bahwa setiap tambatan tongkang batubara, setiap pandu tongkang batubara itu dipungut beberapa ya ada nilainya lah, dan itu luar biasa, Pak. Masuk ke kas daerah. Masuk ke kas sebagai daerah. pendapatan asli daerah. Kisarannya puluhan miliar, Pak. Oh. Nah, untuk itulah kita kemarin coba mencoba mengimplementasikan di Kabupaten Tapin. Nah, kita ketika untuk itu kita juga berpikir siapa yang nanti akan melaksanakan. Kalau pemerintah daerah secara langsung tentu akan kesulitan karena kita memang bukan rakyatnya. Nah, kalau di Palembang atau di Sumatera Selatan mungkin dia memakai Prusda. Nah, untuk itu kita coba meniru mereka untuk membuat suatu perusahaan daerah yang bergerak di berbagai bidang sebenarnya kami mau ya. Selain di sektor angkutan tambang, pengelolaan angkutan tambang dalam hal ini tambatan tong batubara, atau mungkin juga bisa bergerak di sektor perdagangan, sektor pertanian, Pak. Nah, dari itulah kami berencana, dan ini sudah dalam proses, Pak, dalam proses kajian akademik dari kawan-kawan di Unlam untuk kelayakan berdirinya perusahaan daerah. Nah, yang kedepannya mungkin bisa mengantisipasi apabila ada kejadian kemarin. Jadi direncanakan Prusda nanti akan membuat suatu areal khusus untuk tambatan tongkang. Ya. Tapi mudah-mudahan minta doanya lah, itu bisa dilaksana. Nah, paling tidak kita bisa membantu masyarakat dalam artian tidak lagi was-was tempat tinggalnya ditabrak angkutan tongkang batu bara. Ya. Nah, tapi mudah-mudahan itu bisa kita laksanakan. Nah, Prusda itu juga sekadar informasi bukan cuma bergerak di situ. Kita juga nanti akan bergerak di bidang pertanian, di bidang perdagangan, apalagi sekarang kan cabai hiung jadi produk unggulan, ya, produk unggulan Tapin, bahwa cabai hiung adalah cabai yang terpedas, ya, 17 kali. Nah, tapi sayang kan, produktivitasnya kan cuma kisaran di sekitar Desa Hiung, ya, dengan luasan sekitar 140 hektar. Otomatis kesinambungan produksinya juga sangat terbatas, kan. Nah, saya juga mengajak kawan-kawan, kemarin juga sudah kita MOU dengan Rektor Unlam untuk bekerja sama dengan pihak Unlam meneliti apakah bisa nanti cabai hiung itu dikembangkan di luar Desa Hiung. Ya, apakah itu tetap di Kecamatan Tapin Tengah, Candilas Utara, Candilas Selatan, atau Bakarang yang konsur tanahnya hampir mirip. Ya. Nah, saya harap mungkin nanti ke depannya cabai hiung bisa lebih menjadi pribadona lagi untuk khususnya untuk ekonomi Tapin. Nah, sekarang kan memang belum berdampak terhadap ekonomi. Saya mau cabai hiung ke depannya itu berdampak terhadap ekonomi Tapin. Ya. Nah, insya Allah mungkin kalau itu sudah bisa kita jalankan, harapannya mungkin nanti bukan cuma 100 hektar atau 200 hektar, bisa jadi nanti 500 sampai 1000 hektar lebih akan ada lahan cabai hiung yang siap kita distribusikan ke perusahaan-perusahaan, ke masyarakat, atau mungkin bisa kita ekspor. Iya. Kita kembali lagi, Pak, ke persoalan tongkang yang rencananya kita bikin Prusda yang memang bergerak di bidang angkutan batubara, utamanya tambatan. Kalau menurut pengamatan ulun, Pak, ini kan kalau dibikinkan Prusda, maka pengelolaannya akan diambil oleh pemerintah daerah. Prusda. Oke. Ya, Prusda. Ketika diambil oleh pemerintah daerah, orang-orang yang semulanya dia
mendapat penghasilan dari tambatan ilegal lah, sebut tambatan ilegal malah, itu kan mungkin akan protes, Pak. Ya. Seperti apa nantinya mengatasi itu, Pak? Itu juga yang dialami oleh pemerintah Kota Palembang waktu itu. Karena sebelum dikelola oleh Perusda, memang tambatan tongkang batubara itu ya bebas lah menambat di mana saja yang dikelola oleh masyarakat. Nah, kemudian dihimpunlah atau dibuatlah suatu tambatan khusus. Nah, pemerintah daerah juga memikirkan, dan kita juga begitu, Pak. Mereka yang selama ini terlibat ya dalam kegiatan tersebut, insya Allah nanti akan diberdayakan. Akan diberdayakan. Sekalian mungkin pihak perusahaan daerah, pihak pemerintah daerah juga akan sosialisasi kepada masyarakat sekitar bahwa sampai sejauh mana sih manfaat Perusda dalam hal penambatan tongkang. Nah, kemudian bahaya apa yang mengancam apabila itu tetap dilaksanakan oleh masyarakat dengan menambat tongkang di sembarang tempat Tanpa ada standarisasi. contohnya sudah ada kita kan. Oke. Contohnya sudah ada. Jadi mungkin kita perlu nanti sosialisasi juga. Tapi yang jelas saya minta nanti Perusda untuk tetap memberdayakan masyarakat yang terlibat di situ. Apakah nanti sebagai tenaga pengamanan atau tenaga apalah, tapi paling tidak kita berdayakan mereka itu. Bagiannya. Lalu Pak, ini Pak, selain masalah itu kan adalah masalah lain kita tahu lah bahwa masyarakat kita itu hidup sejak nenek moyang itu ada di bantaran sungai. Ya. Dan hari ini kan bantaran sungai ini bukan tempat yang layak untuk hidup. Kecelakaan ini kan di samping karena kelalaian tambatan, yang kedua kan ada rumah di bantaran sungai. Mungkin ada kebijakan kah atau ada solusi kah terkait hal itu, Pak? Budaya masyarakat Banjar memang dengan budaya sungai. Okay. Kita tahu itu. Nenek moyang kita ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu, memang sebagian besar tinggal di bantaran sungai. Nah, otomatis kehidupan sungai memang tidak akan pernah lepas, Pak. Tidak akan. Walaupun mungkin modernisasi masuk, tetap kehidupan sungai tidak lepas. Ya, efek dari pembangunan, efek dari modernisasi memang kita tidak bisa menghindarkan. Kalau dulu kan tidak ada tongkang, Pak, yang ada jukung, kelotok kan. Itu pun mungkin masih bisa ada kecelakaan kan. Nah, sekarang kan kapalnya besar-besar, apalagi tongkang yang ukurannya sekian ribu ton, Pak. Ya otomatis memang itulah efek dari di darat pun begitu kan, Pak. Dulu kan nggak ada mobil, sekarang kan ada bis, ada ya efeknya kan juga banyak, Pak. Kadang-kadang ada yang mobil nubruk rumah, kan gitu. Ya itulah. Tapi kita coba meminimalisir hal-hal tersebut ya, diantaranya dengan pemusatan atau penempatan areal khusus untuk tambatan tongkang. Ya sebenarnya bukan tongkang batubara saja, mungkin kapal-kapal angkutan sungai juga bisa aja nabrak gitu kan. Nah, saya tahu juga maksud Bapak tadi, kenapa sih masih ada budaya sungai di Kalimantan Selatan, khususnya di Tapin. Ya itu tadi, karena itu memang dari nenek moyang kita, kehidupan orang Banjar khususnya ya, memang tidak pernah lepas dari sungai. Ya. Cuma mungkin sistem kehidupannya juga sudah mulai berubah. Ya. Dalam sejarah mungkin kalau Bapak pernah baca sejarah Banjar, khususnya yang di pinggiran sungai, itu sebenarnya sungai itu, rumah itu menghadap ke sungai. Ya kan? Karena sungai adalah lalu lintas mereka. Sungai adalah halaman mereka, gitu. Tapi seiringnya berjalan waktu, ketika kehidupan darat sudah mulai berkembang, posisi rumah sudah berubah, ya kan? Ketika dulu posisi rumah masih menghadap sungai, itu mereka menganggap sungai itu bagian dari rumah mereka, sungai bagian dari kehidupan mereka. Jadi mungkin ya sedikit terpelihara mungkin.
ya kan? Nah, tapi ketika perubahan pola kehidupan dari budaya sungai ke budaya darat, itu lambat laun posisi rumah juga berubah. Sekarang jarang ada rumah menghadap ke sungai. Semuanya rumah menghadap ke darat, dapur menghadap ke sungai, kan gitu. Otomatis di situ tidak ada lagi rasa memiliki sungai, mungkin bisa jadi Pak. Makanya kan kadang-kadang buang sampah atau apa-apa. Tapi ya itulah, nanti mungkin perlahan-lahan kita pemerintah daerah maupun semua pihak ya, sebenarnya ini bukan cuma kerja dari pemerintah daerah, semua pihak yang terkait ya, termasuk juga saudara seorang wartawan akan memberikan informasi dan apa ya, bagaimana sih pola hidup yang baik itu. Apakah mereka, walaupun mereka mungkin masih tinggal di pinggiran sungai, tapi bagaimana supaya sungai itu adalah masih dianggap sebagai kehidupan mereka, sumber kehidupan mereka. Oh, terakhir malah tahun lah. Oh, banyak Pak penonton kita makin banyak. Kalau Nyanu bisa aja sambung lagi. Coba terakhir takut Pak. Ini terakhir soal BUMD malah. Iya. Ini pengalaman di luar. Biasanya Pak, BUMD ini akan jadi sapi perah oleh aparat oknum-oknum penegak hukum, tokoh-tokoh, oknum-oknum politik. Mereka akan bermain di sana. Kita ambil contoh misalnya di Martapura misalnya. Akhirnya kan ada kasus korupsi, lalu direkturnya mengatakan oknum penegak hukum ini terlibat, ini terlibat. Nah, lalu seperti apa nanti Pak? Kalau misalnya Tapin punya BUMD yang notabene kata pian pertanian, perikanan, habis itu angkutan batu bara, seperti apa nanti agar menjaga dirinya Pak? Biar dia tidak korupsi, kemudian biar dia tidak dijadikan sapi perah. Silakan Pak. Yang mengatakan sapi perah, saudara ya. Iya. Korupsi itu ada di mana-mana Pak. Di segala lini. Bukan cuma di BUMD, ya kan? Nah, tinggal oknumnya saja yang bagaimana. Ya kan? Nah, kita memang punya pengalaman pahit dalam hal perusahaan daerah. Ya, nah, kita semua tahu Tapin pernah punya perusahaan daerah yang kemudian hari ditutup karena penyalahgunaan wewenang dari manajemen. Kalau saya lihat sebenarnya itu bukan karena Prusdanya Pak. Ya memang itu terpulang dari manajemen dan bagaimana pengawasan. Maaf ya mungkin apabila ada pihak-pihak yang kurang berkenan dengan statement saya bahwa kemarin itu sebenarnya kurangnya pengawasan terhadap manajemen pengelolaan Prusda. Kalau memang pengawasannya bagus, saya yakin tidak akan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh manajemen perusahaan. Nah, kedepannya memang saya ingin ada aturan-aturan tersendiri, apakah itu dalam bentuk perbub atau dalam bentuk apa atau perda, bahwa memang setiap berkala mungkin Prusda itu harus dilaksanakan audit atau membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatannya. Minimal mungkin 6 bulan, ya paling 6 bulan sekali. Kemudian sistem pengawasannya juga harus lebih ketat dengan melibatkan berbagai pihak, Pak. Saya ingin nanti Prusda bukan cuma diawasi oleh aparatur pemerintah daerah, juga oleh pihak-pihak lain, termasuk saudara-saudara di wartawan. Ya, walaupun mungkin secara struktur tidak masuk dalam hal pengawasan, tapi secara moral, Anda seorang wartawan juga berkewajiban mengawasi, ya. Ya kan? Siapa? Nah itu, mungkin nanti kita melibatkan kawan-kawan di aparat hukum. Nanti mungkin kita rancang supaya pengawasan itu lebih efektif dan
bisa berjalan dengan baik. Ya. Nanti mungkin Dewan Pengawasnya juga akan kita lengkapi dari berbagai pihak, ya, termasuk juga dari DPR, ya, dari LSM mungkin, ya, dari tokoh-tokoh masyarakat. Jadi kita mempersempit ruang gerak terjadinya fraud atau mal-manajemen dalam mengelola perusahaan. Itu, Pak. Oke, terima kasih Pak. Kata produser kita cukup sampai di sini katanya. Waktu kita sudah habis. Ya kalau bisa tambah lagi. Nanti Pak, nanti kita mungkin kapan-kapan Ya, lagi. saya senang Pak. Saya senang ketika kita diskusi, ketika kita ya berkomunikasi bagaimana sih kita membawa Tapin ini. Ya, harapan kita memang Tapin akan lebih maju, mudah-mudahan lebih maju. Harapan kita masyarakat Tapin juga lebih sejahtera ke depannya. Tuh. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ulun diterima dengan baik di kantor Pian. Ya. Dibikinkan mie. Oh, nanti mungkin soto Pak. Oke, kawan-kawan, perbincangan kita dengan Sekda Tapin, Pak Sufiansah sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.